Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tidak terasa pada pertemuan kali ini kita sudah masuk pada semester genap atau semester 2. Kalian harus tetap semangat dalam belajar agar nilai-nilai yang pada semester 1 akan naik pada semester kedua ini. Kalian harus tetap semangat dalam belajar, tetap patuhi protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baik anak-anak, mari kita pelajari materi-materi pada semester genap. Sekarang kita akan menginjak pada bab 5. Ini kita akan membahas mengenai perbandingan atau rasio. Apa yang dimaksud dengan perbandingan? Pengertian dasarnya itu adalah perbandingan itu untuk membandingkan besaran suatu benda dengan benda lainnya. Jadi perbandingan itu bisa dilaksanakan kalau ada dua benda. Jika hanya satu benda, maka kita tidak bisa membandingkan. Jadi harus ada 2, 3 atau lebih baru kita bisa akan menggunakan perbandingan ini. Kemudian besaran benda yang dapat berubah itu yang bisa kita bandingkan adalah tentang besaran panjang, besaran kecepatan, massa, waktu, jumlah benda, dan sebagainya. Kemudian perbandingan dapat dituliskan dalam 3 cara, yaitu A berbanding B, atau 2 banding 4, atau 2/4. Itu tergantung kalian, mana yang kalian sukai, mana yang menurut kalian lebih mudah. Jadi ada 3 cara. Boleh menggunakan cara 1, yaitu dengan menulis A berbanding B, atau menggunakan cara yang kedua, yaitu A.2 B dibaca A berbanding B, atau menggunakan cara yang ketiga, kita menggunakan pecahan, yaitu A per B. Jadi kalian boleh menuliskan salah satu dari 3 cara ini yang menurut kalian lebih mudah. Kemudian menentukan perbandingan 2 besaran yang sejenis. Perbandingan dapat juga digunakan untuk membandingkan besaran yang sejenis. Jika besarannya itu sudah sejenis, maka bisa kita kerjakan langsung. Tapi apabila besaran-besaran itu belum sejenis, maka harus diubah dulu agar satuannya menjadi sejenis. Kemudian perbandingan antara besaran-besaran sejenis, misalnya panjang dengan panjang, kemudian massa dengan massa, volume dengan volume, luas dengan luas, waktu dengan waktu, dan nilai uang dengan nilai uang. Contoh yang pertama, berat badan Budi 60 kg dan berat badan Rita 45 kg. Tentukan perbandingan berat badan Budi dan Rita. Di sini kalian bisa lihat berat badan Budi itu adalah 60 kg, sedangkan berat badan Rita 45 kg. Di sini satuannya sudah sama kilogram. Artinya besaran ini sudah sejenis. Karena sudah sejenis, maka bisa langsung dikerjakan. Jawab yaitu Budi berbanding Rita. Atau kalian bisa menggunakan pecahan Budi per Rita.
Kalian bisa pilih yang menurut kalian lebih mudah. Di sini Budi itu 60 kg, sedangkan Rita 45 kg. Nah, dari angka ini kalian harus mencari FPB-nya dulu. FPB dari 60 dan 45. Atau dengan kata lain, kita akan menyederhanakan angka 60 dan 45 ini menjadi angka yang paling kecil. Makanya cari dulu yaitu FPB-nya. FPB dari 60 dan 45 itu kalian bisa menggunakan pohon faktor. Nanti hasilnya adalah 15. Jadi yang 60 ini nanti dibagi 15, kemudian yang 45 kg ini juga dibagi 15. Jadi sama-sama dibagi 15. 60 dibagi 15 hasilnya adalah 4. 45 dibagi 15 hasilnya adalah 3. Jadi perbandingan berat Budi. Jadi perbandingan berat Budi dan Rita itu adalah 4:3. Kalaupun menggunakan cara yang pecahan ini juga sama. Budi itu 60 kg, sedangkan Rita 45 kg. Ini juga dibagi 15, yang di sini juga dibagi 15. Jadi hasilnya adalah 4/3 atau dibaca 4/3. Nah, kalian boleh menggunakan cara perbandingan ini atau dengan menggunakan pecahan. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Adi mempunyai 6 buku, sedangkan Benny mempunyai 1 lusin buku. Tentukan perbandingan jumlah buku Adi dan Benny. Di sini ada 6 buah buku, sedangkan Benny 1 lusin. Maka di sini satuannya tidak sama atau besarannya tidak sama, maka harus samakan dulu. Adi itu 6 buah buku, sedangkan Benny itu 1 lusin buku. Satuannya disamakan, kita akan menyamakannya menjadi buah buku saja. Maka 1 lusin itu sama dengan 12 buah. Jadi Benny mempunyai 12 buah buku. Nah, perbandingannya adalah Adi berbanding dengan Benny. Adi mempunyai 6, sedangkan Benny mempunyai 12. Nah, ini kita sederhanakan dengan mencari FPB dari 6 dan 12. FPB-nya berapa? Cari dengan menggunakan pohon faktor. Maka akan ketemu FPB-nya adalah 6. Sehingga ini nanti dibagi 6, 12-nya juga dibagi 6. 6 dibagi 6, 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi perbandingan bukunya Adi dan Benny itu adalah 1:2. Kalau kalian ingin menggunakan perbandingan bentuk pecahan, boleh saja, silahkan kalian kerjakan sendiri. Kemudian contoh yang ketiga,
Untuk sampai ke sekolah, Dani membutuhkan waktu 30 menit, sedangkan Heru membutuhkan waktu 1 jam. Tentukan perbandingan waktu yang dibutuhkan Dani dan Heru. Di sini juga sama seperti nomor 2 tadi. Dani itu waktunya 30 menit. Jadi menggunakan satuannya menit. Sedangkan Heru itu menggunakan satuan jam. Maka ini harus dirubah dulu. 1 jam itu harus dirubah menjadi menit. 1 jam itu adalah 60 menit. Nah, kalau satuannya sudah sama, maka bisa dikerjakan. Perbandingannya adalah Dani banding Heru. Nah, 30 berbanding 60. Cari FPB. FPB dari 30 dan 60. FPB dari 30 dan 60 itu adalah 30. Maka ini dibagi 30, kemudian yang 60 juga dibagi 30, maka hasilnya adalah 30 dibagi 31, kemudian 60 dibagi 3 adalah 2. Jadi perbandingan waktu Dani dan Heru itu adalah 1:2. Nah, kalian bisa menggunakan perbandingan bentuk pecahan. Kalian pelajari lagi contoh 1, 2, dan 3. Pelajari dengan baik, atau kalian bisa menggunakan atau mencari contoh yang lain. Sekarang kita akan membahas mengenai ada 2 cara dalam bandingan 2 besaran, yaitu dengan mencari selisih dan dengan perbandingan bertingkat. Ini adalah contoh yang menggunakan perbandingan dengan mencari selisihnya. Contohnya, perbandingan tinggi badan Ari dan Santo adalah 3:4. Jika tinggi badan Santo itu 160 cm, maka berapa selisih tinggi badan Santo dan Ari? Yang ditanyakan di sini adalah selisihnya. Nah, kita akan menjawabnya, yaitu jawabannya kita tulis perbandingannya dulu. Perbandingannya adalah Ari berbanding Santo. Ari perbandingan Ari 3, kemudian Santo adalah 4. Santo di sini tingginya adalah tinggi badan Santo adalah 160 cm. Maka kita harus mencari berapa tingginya Ari, berapa tinggi badan Ari. Terus Ari berbanding Santo itu adalah 3:4. Kita bisa menggunakan menulis perbandingan seperti ini, atau kita lebih mudah menggunakan pecahan, perbandingan bentuk pecahan. Berarti kita akan menulisnya seperti ini: Ari per Santo sama dengan Ari 3/4. Yang atas itu Ari, yang bawah Santo. Karena kita akan mencari Ari, maka Ari ini belum diketahui tingginya, kita akan beri simbol A. Jadi kita akan tuliskan di sini A, kemudian Santo yang tingginya adalah 160 di sini. Nah, ini bisa kita akan mencari A dengan menggunakan perkalian silang, yaitu antara 4 kali A sama dengan 160 kali 3. 4 kali A sama dengan 4A. 160 kali 3 itu 480.
Jadi A sama dengan 480 dibagi 4 sama dengan 120. Nah, Ari di sini sudah diketahui, Ari itu tinggi badannya adalah 120 cm. Maka selisih yang ditanyakan adalah selisihnya. Maka selisih tinggi badan Santo dan Ari, selisih itu sama dengan pengurangan. Jadi selisih Santo dan Ari itu sama dengan 160 dikurangi 120 sama dengan 40 cm. Jadi kalau ditanya berapa selisih tinggi badan Santo dan Ari, maka selisihnya adalah 40 cm. Karena tinggi Santo 160 dan tinggi badan Ari ketemunya adalah 120. Jadi selisihnya 40. Nanti kalian bisa pelajari atau kalian bisa menggunakan mencari soal-soal lain di buku, di LKS maupun di Google atau internet, terserah. Nah, kalian pelajari lagi. Kemudian ini adalah masih contoh yang sama seperti nomor 1. Perbandingan usia Amir dan Tini adalah 7:4. Jika usia Amir 28 tahun, maka berapa usia Tini? Ya, kita bisa menggunakan perbandingan bentuk pecahan, yaitu Amir per Tini. Amir itu 7, sedangkan Tini 4. Di sini usia Amir adalah 28. Amir itu berada di atas, maka yang atas sudah diketahui yaitu 28. Sedangkan Tini yang ditanyakan kita beri simbol A misalnya. Nah, kita akan mencari berapa usia Tini, maka kita akan membuat perkalian silang antara 7 kali A dan 28 kali 4. 7 kali A 7A, sedangkan 28 kali 4 itu sama dengan 112. A sama dengan 112 per 7. Jadi A ketemunya adalah 16. Jadi usia Tini itu adalah 16 tahun. Nah, kalian nanti bisa cari soal yang lain ya. Kemudian ini ada soal perbandingan bertingkat. Kalian harus perhatikan dengan benar karena ini ada 2 perbandingan dan ada penghubungnya. Contohnya perbandingan uang Amir dan Budi adalah 2:3. Sementara itu perbandingan uang Budi dan Cici adalah 4:5. Jika uang mereka adalah 350.000 rupiah, maka berapa banyaknya uang Amir? Di sini ada 3 nama, Amir, Budi, Cici. Dan ada 2 perbandingan. Dan juga diketahui bahwa jumlah uang Amir ditambah uang Budi dan ditambah uang Cici itu jumlahnya 350.000 rupiah. Yang ditanyakan adalah berapa banyaknya uang Amir. Kita akan membuat perbandingannya. Kita tulis dulu perbandingan yang pertama. Yang pertama itu adalah Amir berbanding dengan Budi, yaitu 2:3. Yang kedua itu Budi berbanding dengan Cici, perbandingannya 4:5. Nah, di sini nama Budi ada 2, maka kita bisa menuliskannya secara bertingkat,
yaitu Amir berbanding Budi. Budi ditulis di bawahnya lagi, Budi berbanding dengan Cici. Kalau angkanya ditulis, maka Amir tadi 2 berbanding 3, kemudian 4 berbanding 5. Nah, Budi ini 2, Budi ini sebagai penghubungnya, maka 3 dan 4 harus kalian cari KPK. Kita akan mencari KPK dari 3 dan 4. Ketemunya adalah, ini juga sama menggunakan pohon faktor ya. Kamu mencari KPK dari 3 dan 4, maka ketemunya adalah 12. Nah, dari sini saya tulis kembali 2 banding 3, 4 ya, di sini 4, kemudian berbanding 5. Nah, ini 3, KPK dari 3 dan 4 itu 12, maka kita tulis 12 di sini. Yang sebelah atas, yang bagian atas itu 3 menjadi 12 dikalikan 4, maka angka 2 nanti juga sama, harus kalian kalikan dengan 4, sehingga di sini 2 kali 4 itu akan menjadi 8. Kemudian yang ini KPK nya sama 12, maka 4 menjadi 12 itu kali 3, maka angka 5 nanti kamu kalikan dengan 3, maka menjadi 15 ya. Jadi saya ulangi, ini dari perbandingan yang sebelah sini tadi, 2 banding 3 dan 4 banding 5, 2 banding 3 ini, kemudian 4 banding 5 ini sebagai penghubungnya, dicari KPK, ketemu 12, ditulis di sini. Kemudian 3 ini menjadi angka 12, itu dikalikan 4, maka 2 juga harus dikalikan 4, kalikan 4 juga sama. Kemudian 4 menjadi 12 itu kali 3, maka 5 juga harus dikalikan 3, maka menjadi 15. Nah, sehingga kalau ini bisa ditulis bahwa Amir itu 8, Budi sesuai dengan KPK nya tadi 12, kemudian Cici itu sama dengan 15. Jika dijumlah 8 ditambah 12 20, ditambah 15 menjadi 35. Ini adalah jumlah uang ketiganya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa uangnya Amir. Kita akan mencari uang Amir. Maka uang Amir di sini adalah sudah diketahui tadi bahwa uang Amir ditambah uang Budi ditambah uang Cici itu adalah Rp350.000. Nah, berapa uangnya Amir saja? Maka Amir, kita lihat di sini, Amir adalah tadi perbandingannya adalah 8, maka menjadi 8 dibanding atau per 35 kali 350.000. Nah, ini bisa kita coret 35 sama 35, berarti di sini tinggal 10.000. Jadi 8 kali 10.000 adalah 80.000 rupiah. Jadi uang Amir adalah 80.000 rupiah. Nah, untuk perbandingan bertingkat ini kalian harus
hati-hati sekali karena di sini ada penghubungnya, ada dua perbandingan, dan ada juga kalian harus mencari KPK-nya, dan pokoknya hati-hati sekali. Dan terus diulang-ulang, dipelajari, dicari soal-soal yang sama, yang mirip di buku maupun di buku paket atau di LKS, atau kamu mencarinya di internet. Nah, itu materi untuk perbandingan. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk tugasnya pada pertemuan kali ini, tugasnya adalah kalian baca baik-baik materi perbandingan ini. Baca, kalau belum paham diulangi lagi. Setelah itu contoh-contoh soal tadi ya, itu kamu ulangi, kamu kerjakan lagi sendiri tanpa melihat jawaban yang tadi. Kemudian kalian kerjakan juga contoh-contoh yang kalian cari tadi dari internet atau dari buku paket dan LKS. Pokoknya harus kamu pelajari dengan baik. Setelah itu baru kalian tulis di buku tulis. Wajib ditulis di buku tulis. Ini adalah tugas yang pertama. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya nanti akan diberi soal-soal yang harus kalian kerjakan. Nah, kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Nanti kita sambung pada pertemuan yang selanjutnya, yaitu untuk mengerjakan soal-soal yang harus kalian kirim nanti. Pelajari lagi, tetap semangat, belajar terus, dan jangan lupa berdoa. Saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.